Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya yang sudah tekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 475 Perpisahan King Chang. Tidak ada perubahan ekspresi di wajah King Chang. Semuanya tampak begitu jelas. Zhou Tianfang melirik wajahnya, senyumannya perlahan mengeras, dan dia perlahan berkata, "Kami tidak bertemu satu sama lain selama 5 tahun." King Chang mengangguk, "Saya tidak tahu tugas apa yang harus saya selesaikan kali ini." King Chang bertanya secara langsung. Zhou Tianfang perlahan menutup matanya dan terdiam. King Chang tidak berbicara lagi dan juga diam. "King Chang, apakah kamu benar-benar ingin menganggap misi ini sebagai misi terakhirmu?" Mata Zhou Tianfang bersinar dengan kerumitan. "Saya, King Chang, tidak dapat membalas kebaikan mentor saya karena telah membawanya pada hari itu. Tetapi saya berkata bahwa saya hanya akan melakukan sesuatu untuk mentor saya 3 kali dalam hidup ini. 15 tahun lalu, saya membunuh keluarga Ji Guanghui. 5 tahun lalu, saya mengejar pria misterius yang muncul di kota Ningjiang. Meskipun saya tidak menemukan apapun, saya mencoba yang terbaik. Kali ini adalah misi terakhirku, dan tidak akan pernah berubah." Zhou Tianfang duduk dengan tenang, seolah ingin memikirkan kembali apakah akan benar-benar mengirim King Chang keluar. Setelah sekian lama, misi ini sebenarnya adalah keinginan Feng Hua untuk dipenuhi. Kilatan fluktuasi melintas di wajah King Chang Gujing Wubo, tapi itu hanya sekejap. Akhirnya, dia berkata dengan tenang, "Masa lalu telah berlalu selamanya. Selama 15 tahun terakhir, saya bukan lagi King Chang seperti dulu." Zhou Tianfang mengangkat alisnya. "Oke, ada seorang pria bernama Ji Fei di kota Ninghai. Dia bertarung melawan Feng Hua baru-baru ini, yang membuat Feng Hua sangat marah. Dia ingin dia mati." Ketika King Chang mendengar nama Ji Fei, wajahnya sedikit berfluktuasi, tapi dia langsung tenang. "Tidak masalah, beritahu saya alamat dan penampilan Anda, dan saya akan menyelesaikan tugasnya." Feng Hua ingin membunuh 2 anak buah Ji Fei terlebih dahulu. Yang satu bernama Feng Huang dan yang lainnya Qi Yuan. "Beri aku fotonya." Zhou Tianfang memandang Zhou Dong, yang dengan cepat meletakkan foto-foto yang dikumpulkan di depan King Chang. Saat melihat foto Feng Huang dan Qi Yuan, King Chang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, seolah semuanya normal. Namun saat melihat foto Ji Fei, gelombang emosi kembali muncul di wajahnya. "Bisakah itu diselesaikan? Jika tidak, saya bisa mengirim orang lain ke sana," Zhou Tianfang bertanya dengan tenang. "Jangan khawatir, aku berjanji akan menyelesaikannya." King Chang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Oke, mungkin ini pertemuan terakhir kita. Setelah ini, kamu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Zhou, dan aku tidak akan lagi menjadi mentormu." Ada kilatan rasa sakit di mata King Chang, dan dia akhirnya berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, dan dengan hormat bersujud 3 kali kepada Zhou Tianfang, "Jaga dirimu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang ke dalam kamar. Zhou Tianfang melihat ke arah tujuan King Chang, tanpa ekspresi di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan menutup matanya. Sudut bangunan tua kumuh di kota Ninghai. Dengan tangisan lembut, Tang Haiyang perlahan membuka matanya. Melihat dirinya terbaring di atas selimut usang dan bau, dikelilingi benda-benda kotor, tiba-tiba dia duduk, menunjukkan kewaspadaannya. "Apakah kamu sudah bangun, Wulong?" Yang telah merias wajah, kembali dengan membawa 2 potong roti dan 2 cangkir susu kedelai yang baru saja dibelinya. Jari-jari hitam mencengkeram cangkir susu kedelai, meninggalkan sidik jari hitam.
Di mana ini? Tang Haiyang bertanya dengan hati-hati. Ini kota Ninghai, Wulong berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu? Siapa kamu? Apakah kamu menyelamatkanku? Tang Haiyang bertanya dengan heran. Wulong mengangguk. Aku melihatmu pingsan di rumput dan mengira kamu adalah seorang tunawisma. Jadi aku menyelamatkanmu. Siapa tahu kamu bisa tidur nyenyak. Tidur lebih dari 20 jam berturut-turut sebelum kamu bangun. Setelah Wulong selesai berbicara, dia tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Jika Ji Fei tidak memberinya penawarnya, dia mungkin tidak akan bisa bangun selama sisa hidupnya. Namun, penawar racun Ji Fei bukanlah penawar yang lengkap, dan perlahan-lahan akan mengendalikan Tang Haiyang. Saat ini, saya lebih mengagumi tata letak Ji Fei. Tang Haiyang ingat bahwa dia dikejar dan harus melarikan diri demi nyawanya. Melihat Wulong, meskipun dia sangat muak dengan kehancuran dan kejatuhannya, dia tetap bersyukur dengan tulus karena telah menyelamatkannya. Bolehkah aku mengetahui namamu? Jika aku tidak memberitahumu, aku khawatir kamu atau musuhmu akan membalas dendam padaku. Wulong menggelengkan kepalanya dengan gugup. Hahaha. Tang Haiyang tertawa terbahak-bahak, kamu menyelamatkanku, bagaimana aku bisa membalas dendam padamu? Belum terlambat untuk berterima kasih. Oh, Wulong mengangguk dengan lesu, masih dengan sedikit keraguan, bagus. Ini dompet dan ponselmu. Aku hanya butuh 10 yuan untuk membeli 2 cangkir susu kedelai dan 2 potong roti, ini dia. Setelah berbicara, dia mengguncangnya untuk membuktikan bahwa dia membelinya untuk mereka berdua. Tang Haiyang menjadi tertarik saat melihat Wulong tidak bunuh diri karena keserakahannya akan uang, mengapa kamu tidak mengambil kartu bank dan dompetku? Wulong menggelengkan kepalanya. Saya mengembara karena saya bosan dengan kemunafikan dunia dan tidak ingin disakiti oleh cinta. Ini bukan karena keserakahan akan uang. Bagi saya, jika saya bisa mendapatkan makanan, saya akan melakukannya makan. Jika tidak, saya lebih suka kelaparan. Pada awal kehidupan manusia, alam itu baik. Nadanya tenang, mengungkapkan perubahan-perubahan dalam hidup. Bahkan Tang Haiyang merasa sangat tersentuh setelah mendengar ini. Apakah kamu menemui masalah? Ekspresi Wulong pahit, bukan apa-apa, di dunia ini, rumput dan pepohonan tumbang, lihat saja ke arah lain. Jika itu karena wanita, jangan khawatir, aku dapat membantumu menemukan banyak wanita. Tang Haiyang tiba-tiba menyadari bahwa Wulong sangat menarik, dan segera menepuk dadanya dan berkata. Ekspresi kesakitan melintas di wajah Wulong dan dia menggelengkan kepalanya. Lupakan, aku tidak ingin terluka lagi. Tang Haiyang, saya dari kota Ninjiang. Saya akan kembali ke Ninjiang. Saya merasa tidak enak badan sekarang. Bisakah Anda menjaga saya kembali ke Ninjiang? Ketika saya sampai di Ninjiang, saya jamin Anda akan memilikinya cukup makanan dan pakaian. Wulong menggelengkan kepalanya dan menolak. Aku hanya ingin menemukan kekasihku yang hilang, tidak ada yang lain. Tang Haiyang sudah memahami bahwa Wulong terluka oleh cinta. Saudaraku, jika kamu benar-benar menyukai kekasihmu dan ingin menemukannya, mengapa kamu tidak pergi ke Ninjiang untuk mencarinya? Dia menghilang di Ninghai. Tang Haiyang tersenyum. Apakah kamu yakin dia masih di Ninghai? Wulong menatap Tang Haiyang dengan mata kusam. Setelah beberapa lama, saya mengangkat tangan dan menepuk kepala saya, seolah-olah saya tiba-tiba menyadari sesuatu, dan mata saya dipenuhi cahaya dan kemegahan. Ikutlah denganku. Aku bisa membantumu menemukan jalan, dan itu tidak akan merepotkanmu. Memikirkan energinya sendiri, Tang Haiyang penuh percaya diri. Kamu tidak berbohong padaku? Wulong masih tampak tidak yakin. Tang Haiyang mengangkat tangannya. Aku bersumpah, jika aku menipumu,
aku akan disambar petir dan mati. Apakah kamu percaya padaku kali ini? Wulong berpura-pura terkejut, membuka mulutnya, dan mengangguk lama. Kalau begitu aku percaya padamu. Tapi, melihat susu kedelai dan roti di tangannya, dia tampak enggan menyerah. Tang Haiyang melihat ekspresi kotor itu dan tidak nafsu makan sama sekali. Kamu boleh makan jika kamu mau. Aku tidak lapar. Aku hanya ingin kembali ke Ningjiang sekarang. Oke, setelah Wulong mengatakan ini, dia segera merobeknya dan mulai melahapnya. Itu seperti hantu kelaparan yang belum makan selama beberapa hari. Tang Haiyang tersenyum dan menjadi tidak terlalu curiga. Kedua orang itu langsung menghentikan mobilnya dan kembali ke kota Ningjiang. Bab 476 Penunjukan Qincang untuk berperang rumah sakit Pokol. Li Ruoxi menerima telepon dari perusahaan dan ada urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi dia pergi dengan sangat enggan. Sebelum pergi, dia mencium kening Ji Fei dan berkata, "Jangan bergerak, setelah hari ini, kamu bisa turun ke tanah sendiri." Ji Fei mengangguk. Dia masih terbaring telanjang di tempat tidur. "Berhati-hatilah, jangan khawatirkan aku, kebanyakan orang tidak bisa menyentuhku." Ji Fei menghiburnya sambil tersenyum. Li Ruoxi tersenyum dan melambai pergi. Ji Fei merasa lega saat mengira Phoenix melindunginya secara diam-diam. Li Ruoxi baru saja pergi ketika ada ketukan di pintu di luar. "Masuk!" Ji Fei berteriak keras. Sosok Zhang Bo muncul di bangsal. Dibandingkan dengan sebelumnya, setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 2 bulan, Zhang Bo jelas jauh lebih kuyu, dan dia telah kehilangan energi dan semangat tinggi yang dia miliki ketika dia menjadi dekan. "Ji, halo Tuan Ji." Zhang Bo menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. Tapi dia terlihat sangat tidak wajar. Tampaknya ada kegugupan yang tak terlukiskan di matanya. Ji Fei Xiao bertanya, "Bagaimana kabarmu di rumah selama 2 bulan terakhir ini?" "Bagus." Ji Fei segera mengerutkan kening. "Karena menurutmu itu bagus, ayo kembali dan melanjutkan." "Saya tidak bahagia karena saya telah mengusirnya. Tidakkah saya tahu bagaimana cara kembali dan merenung?" Melihat ekspresi tidak senang Ji Fei, Zhang Bo tiba-tiba menjadi gugup dan berkata, "Tuan Ji, saya selalu ingin meminta maaf kepada Anda. Di mana kesalahanmu? Saya harus mengelola rumah sakit dengan lebih baik dan lebih ketat." Setelah Zhang Bo selesai berbicara, dia menatap Ji Fei dengan ekspresi gugup di wajahnya. Ji Fei memandang Zhang Bo yang diam dan mengangkat alisnya, hanya itu. Zhang Bo tidak tahu harus berkata apa lagi. "Tahukah kamu mengapa Yao Guangbiao dan aku tetap berada di sisiku, tapi kamu diantar pulang?" Zhang Bo menggelengkan kepalanya. Dia telah memikirkan masalah ini akhir-akhir ini, dan dia selalu merasa bahwa dia menggunakan dokter dan perawat yang salah, yang menyebabkan masalah ini. Alasannya sangat sederhana. Yao Guangbiao selalu menjaga semangat dan motivasi. Dia bergerak maju. Tetapi Anda tidak memiliki motivasi ini. Jadi saya meminta Anda pulang dan memikirkannya. Pada akhirnya, Anda hanya memikirkan tentang masalah kecil itu. Dan kamu berani memberikannya padaku. Pada akhirnya, Ji Fei meninggikan suaranya, dan Zhang Bo sangat ketakutan sehingga dia tidak berani membantah. "Apakah kamu ingin kembali dan terus berpikir?" Ji Fei bertanya dengan marah. Zhang Bo menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia kembali baru-baru ini dan merasakan dinginnya dunia dan dinginnya teh setelah orang-orang pergi. "Ini benar-benar tidak perlu, kan?" Ji Fei masih berkata tidak percaya. "Kanan." Zhang Bo mengangguk penuh semangat dengan ekspresi penuh tekad. "Karena kamu tidak membutuhkannya, aku akan mengajukan permintaan padamu." Zhang Bo berdiri tegak. Meskipun usianya 50-an, dia tetap lurus seperti pemuda.
Dia memandang Ji Fei dengan ekspresi mendengarkan. Ekspresi Ji Fei juga sama seriusnya, bahkan penuh kebanggaan. Rumah sakit Boai ingin pergi ke luar Ninghai, ke provinsi Ningjiang, ke seluruh negeri, dan bahkan ke dunia. Tahukah kamu, bisakah itu dilakukan? Zhang Bo merasakan kakinya gemetar dan hampir duduk di tanah. Ini adalah permintaan yang sangat tinggi. Dia tidak pernah memikirkannya, dan dia tidak pernah berani memikirkannya. Ji Fei menatap Zhang Bo dan bertanya, tahukah kamu mengapa disebut rumah sakit Boai? Cintai semua makhluk hidup, Zhang Bo menjawab dengan cepat. Apakah makhluk hidup itu? Apakah itu Ninghai? Apakah itu Ningjiang? Zhang Bo memandang Ji Fei dengan tercengang, dan kemudian tiba-tiba menyadari. Saat ini saya akhirnya tahu kenapa disebut rumah sakit Pokoi. Dia mengangguk dengan hormat ke arah Ji Fei. Tuan Ji, saya ingat, jangan khawatir, saya akan membuat rumah sakit persaudaraan keluar dari Ninghai, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan lebih baik. Zhang Bo merasa seperti muda kembali dalam sekejap, penuh kekuatan dan gairah lagi. Aku tidak mendengarkan kata-kata kosong ini, aku hanya peduli dengan hasilnya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, keluarlah dari sini. Jangan khawatir, Tuan Ji, tunggu dan lihat saja bagaimana penampilan saya. Zhang Bo membungkuk pada Ji Fei, nada dan ekspresinya sangat tegas. Kalau begitu, kamu bisa terus meniduri dekanmu, dan aku akan menunggu hasilnya. Zhang Bo membungkuk lagi dan pergi. Zhang Bo pergi, dan mata Ji Fei bingung. Dia memikirkan perasaan pria misterius itu terhadap semua makhluk hidup di dunia, dan harapannya yang kuat ketika dia memintanya untuk belajar kedokteran. Meski tak ingin belajar kedokteran, rumah sakit amal ini didirikan khusus 5 tahun lalu untuk memberikan harapan bagi pria misterius itu untuk melanjutkan mimpinya. Kini, demi menyelamatkan Phoenix, ia sudah mulai mempraktikkan pengobatan untuk menyelamatkan manusia, sehingga seluruh rumah sakit Pokoi harus terus berkembang, agar bunga impian pria misterius itu bisa mekar lebih indah. Ji Fei percaya pada kemampuan Zhang Bo, tapi kurang bimbingan. Dia percaya bahwa setelah hari ini, Zhang Bo pasti akan menciptakan keajaiban untuknya. Fakta membuktikan bahwa Ji Fei benar. Ji Fei sedang berbaring di tempat tidur dan hendak tertidur ketika dia tiba-tiba merasakan udara di dalam ruangan serasa turun beberapa derajat dalam sekejap. WHO, dibungkus dengan selimut untuk memblokir bagian-bagian penting, dia dengan cepat melompat ke tanah. Seorang pria berpakaian putih dengan rambut acak-acakan muncul di hadapannya. Itu adalah King Chang. Mata King Chang tertuju pada wajah Ji Fei, dan gelombang fluktuasi melintas di matanya, yang lebih kuat daripada saat dia melihat foto itu. Namun, hal itu segera mereda. Namamu Ji Fei. Nadanya dingin dan penuh niat membunuh. Meski Ji Fei biasanya membunuh banyak orang, niat membunuh ini juga membuatnya merasa sangat kuat. Ini dia, jika itu orang lain, aura ini mungkin akan membuatnya takut. Ini aku, apakah kamu dikirim ke sini oleh Zhou Fenghua? Ketika King Chang mendengar nama Zhou Fenghua, hal-hal rumit muncul di matanya, bahkan dengan sedikit kesedihan. Kamu terluka? Aku tidak akan menyentuhmu. 3 hari kemudian, aku akan menunggumu di tebing Wangfu di Ningjiang. Ketika kamu datang ke sini, aku akan menunggu untuk mengambil mayat anak buahmu, Feng Huang dan Qi Yuan. Setelah King Chang selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang. Datang dan pergi dengan bebas, seperti hantu. Ji Fei merasakan tekanan di tubuhnya menghilang seketika, tapi wajahnya langsung menunjukkan kecemasan. Saya menelepon Phoenix, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia cemas dan segera menelepon Li Ruoxi untuk menanyakan apakah dia telah melihat Phoenix. Dia mendapat jawaban negatif.
yang membuat hati Ji Fei tenggelam ke dasar. Ji Fei tiba-tiba merasa sangat gugup. Keduanya bisa ditangkap hidup-hidup, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan orang-orang tadi. Namun, memikirkan janji pihak lain selama 3 hari, saya langsung merasa sangat santai. Setelah ketegangan hilang, saya merasakan punggung saya mulai sakit. Saya berbalik dan melihat darah menetes ke tanah. Tadi karena ketegangan, otot-otot di seluruh tubuh dalam keadaan siaga tinggi, dan lukanya terbuka. Ji Fei merasa tertekan dan ingin memanggil Zhang Bo untuk memanggil dokter. Pintu bangsal dibuka, dan sosok menawan dan dewasa muncul di depan Ji Fei. Itu Sui Muhan. Sui Muhan melihat Ji Fei berdiri telanjang di tanah. Dia hendak menoleh karena malu, tapi dia melihat darah di tanah. Wajahnya cemas, suaranya mendesak, dan dia berjalan cepat. Ji Fei memikirkan janji temu Qing Chang selama 3 hari dan keselamatan Feng Huang dan Qi Yuan. Sekarang dia hanya ingin menyembuhkan lukanya. Dong Sui datang tepat pada waktunya. Bantu aku mengobati lukanya, membersihkannya, dan mengoleskan obat. Dia tidak peduli apakah dia terlihat bagus atau tidak. Dia tetap terlihat. Sui Muhan tidak menyangka Ji Fei begitu tenang. Tapi dia malah merasa malu. Kalau begitu turunlah. Ji Fei mengangguk dan berbaring. Hatinya penuh dengan rumput yang berlari kencang dan kuda lumpur. Tang Haiyang akan menangkap Anda dan membiarkan Anda merasakan perasaan ini. Bersambung.